Banyaknya pemberitaan terkait kasus penolakan mahasiswa di Yogyakarta di sejumlah kos-kosan terus bermunculan hingga saat ini. Pemirsa, kembali lagi bersama Inside Track. Kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait penolakan tersebut dan berikut liputannya. Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejumlah julukan yang menjadi gambaran akan kondisi kota tersebut. Di antara julukan itu adalah kota pelajar. Julukan ini diduga berasal dari banyaknya pusat-pusat pendidikan yang berdiri di kota ini. Pelajar dari Sabang sampai Merauke banyak yang memutuskan melanjutkan studi mereka untuk meraih gelar sarjana di Yogyakarta. Perbedaan asal, suku, dan adat istiadat sudah menjadi satu kesatuan di kota ini. Hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tidak dipungkiri akan ada banyaknya hal potensial yang dapat menimbulkan adanya konflik sosial. Salah satu contohnya adalah kasus penolakan mahasiswa yang berasal dari timur pada sejumlah kos-kosan atau kontrakan di Yogyakarta. Kemunculan pemberitaan akan penolakan terhadap mahasiswa timur pada beberapa kos yang ada di Yogyakarta bukanlah suatu hal yang baru. Pasalnya, pemberitaan mengenai penolakan tersebut masih terus mencuat hingga saat ini. Seperti unggahan pada akun TikTok pribadi milik Panus Hilapok yang menceritakan dirinya yang baru ditolak saat ingin menyewa sebuah kos-kosan. Akibat satu orang bikin ini, kita semua kena ini. Takut sekali guys. Hari ini saya mau cari kos di Jogja ini, panas-panas begini. Putar ke sini ke sana tidak dapat ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab bikin, tapi kita semua ini kena. Dan tidak semua kos di Jogja ini terima anak-anak Papua. Dari Tawangmangu jauh-jauh datang. Mau cari di kos di Jogja tidak dapat. Panas begini jalan kaki lagi. Ampun mau gimana lagi guys. Ya, itulah nasib anak merantau guys. Tetap semangat ya guys. Kalau mau kuliah atau mau cari ilmu, baik-baiklah di tempat orang. Kali ini saya bersama dari tim Insatrek sudah berada di salah satu kos-kosan untuk bertemu mahasiswa yang memiliki pengalaman serupa terkait penolakan saat mencari kos-kosan di Yogyakarta. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber kita yang mempunyai pengalaman serupa penolakan pas mau mencari kos-kosan. Mungkin bisa diperkenalkan nama, umur, kuliah di mana, semester berapa, Bang? Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya dari NTT. Umur saya sekarang 25 tahun. Kuliah di Sanata Dharma, kampus 4, tepatnya di jurusan filsafat teologi. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Kapan tepatnya Mas mengalami tindakan penolakan tersebut? Waktu itu tahun 2021 itu saya kan baru keluar dari asrama. Pertama kan awal datang tinggal di asrama. Terus karena memutuskan untuk keluar dari asrama, akhirnya saya mencoba mencari kosan di daerah Jalan Kaliurang, tepatnya kilometer 5,6. Mungkin saya tidak bisa sebutkan kosnya. Waktu itu awalnya udah deal, udah bayar uang DP juga, tapi ketika itu saya mau menyerahkan identitas saya, langsung ditanya, masnya asli NTT ya? Saya bilang, iya bu, saya asli NTT. Mas, maaf ya, kalau kos di sini nggak bisa nerima orang NTT. Terus saya nanya, kenapa bu? Karena orang NTT itu rese, yang suka bikin ribut, jadi mengganggu warga juga, dan kami takut juga kan nanti dicap kosnya jelek seperti itu kan. Oke, dari situ juga ya mau bilang kecewa ya pasti kecewa lah, karena asrama kan kita tahu udah ada semuanya, ketika kita keluarkan teman diri kan, jadi ketika dihadapkan pada peristiwa seperti itu ya pasti kaget, jadi harus cari lagi. Dan sempat 2 kali saya mengalami seperti itu, karena kosnya kan pemiliknya orang Jawa juga, jadi ya
alasannya juga sama orang NTT ya, sangar, bahasa kasarnya sangar lah. Jadi ya terima saja. Tapi yang buat saya kecewa itu kenapa uangnya langsung diambil. Kenapa nggak tanya dulu identitasnya seperti itu kan? Kenapa diambil uang dulu baru ditanya identitas, baru pertanyaannya lebih lanjut dan tidak diterima itu seperti itu. Tapi pas dia batalin itu dikasih lagi. Dikasih kembali. Selain Mas merasa kecewa, apa tanggapan lain pas mendapatkan penolakan tersebut? Itu seperti ada bahasanya rasis seperti itu ya. Kalau kasarannya menurut saya, bukan saya mau bilang NTT lebih baik atau apa seperti itu. Tapi kayak orang melihat kami NTT itu seperti kayak anak tiri gitu loh. Kita kan Indonesia, kita ya kalau kita belajar apa Pancasila apa semua hukum semua kan kita punya hak ya untuk bereksploitasi seperti itu kan. Nah, saya juga Indonesia, saya juga bagian dari kalian seperti kenapa tidak menerima, apakah kami ini muka kami langsung kasar atau apa kan seperti itu ya. Tapi alasan yang mungkin mereka lihat kan karena NTT kan sering ada masalah-masalah di luar, bacok orang lah apalah seperti itu. Tapi kan kita datang di sini kan sebagai mahasiswa, bukan mau tugas penagih atau apa begitu kan. Nah, seperti itu. Apakah Mas pernah melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang gitu, atau cuma cerita ke teman gitu? Kalau untuk itu saya pernah cerita ke dosen saya. Waktu itu dosen saya juga kebetulan orang Jawa, dosen Islamologi. Terus dosen saya itu kan orangnya terbuka soal agama, terbuka soal bahasa ras semuanya kan. Jadi saya cerita ke dia bilang, ya begitulah tipikal masing-masing setiap orang. Kan kadang kita melihat orangnya di luarnya senyum, tapi di dalam hatinya kan belum tahu. Gitu kan. Mungkin dia marah, mungkin dia benci kan kita nggak tahu. Terus saya bilang terima aja, jadikanlah ini pelajaran, dan buktikanlah bahwa kalian bukan seperti orang Timur yang lain yang datang cuma mencari masalah, tapi bisa memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Baik Mas, terima kasih ya atas waktunya. Untuk pemberitaan lebih dalam, salah satu rekan kami dari Inside Track mengunjungi seorang mahasiswa Timur yang pernah mengalami penolakan saat sedang mencari kos-kosan dan mewawancarai secara langsung Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua yang ditemui di Asrama Papua Kamasan yang bertempat di Jalan Kusuma Negara. Baik, di sini saya sudah bersama Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan umurnya, Bang? Baik, selamat malam. Nama saya Jundi Onda. Saya sebagai Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Dipanggil biasa Presma Mahasiswa. Mungkin umur saya 24 tahun. Baik, apakah Mas atau Abang pernah mengalami penolakan saat mencari kos-kosan? Pernah saya rasakan. Saya tidak pernah dari kos sendiri, tidak pernah disolak, tapi karena saya rasa penyanggunya mahasiswa di sini, saya pernah rasakan untuk sering diurus soal mahasiswa Papua di Yogyakarta. Biar pelajar mahasiswa pun semua yang saya sering diurus. Untuk saya dengan beberapa sekian saya pengurus kami sering diurus. Oh, berarti Abang belum pernah kayak merasakan langsung itu, belum ya Bang? Kalau merasakan langsung itu kalau sering kalau biasa saya urus. Saya punya anak perempuan pernah kami satu hari kami sudah dihubungi ke kos, sudah chat karena postingan Facebook di kos-kosan Yogyakarta itu ada, jadi sering kita ambil nomor, kita chat hubungi. Seketika ke sana ke depan kos begini, di situ ada dari kos kamar kosnya berapa ini kosong kayak gitu. Jadi dia kalau chat itu dia bilang kosong dan lain-lain. Baru sering kita seketika kita ke sana begitu melihat kami orang Timur, mereka bilang
yang punya kos warga bilang di sini kami udah penuh kayak gitu, udah penuh di mama kayak gitu. Jadi kami sering dirasakan lah. Jadi itu satu kali saya kalau antar saya sendiri yang merasakan. Jadi saya melihat, saya juga nggak langsung kita kecewa balik gitu. Jadi kecewa balik karena mungkin ya melihat ini kayak kita berpikir ya kayak ratus begitulah. Kayak rasmi begitu, karena kami sudah menghubungi nih seri ini nih, kami menghubungi kalau chat dan lain-lain itu kan ada nomor WA di situ. Jadi kalau chatnya kosnya kosong, nggak ada kosong dan lain-lain, kirim alamat, kita udah ke sana, mereka bilang ditutup kalau begitu. Jadi itu satu kali saya harus kalau cari kos itu pakaian rapi dan lain-lain, harus ini baru ke sana begitu, harus bahasanya, karena bahasanya harus sopan gitu harus sampaikan. Tapi kalau dia orang lihat juga di WA itu, kalau nomor WA profilnya kalau orang timur itu memang nggak bisa direspon. Tapi kalau kita sering itu nomor WA diganti, foto profilnya kasih hilang baru dihubungi gitu. Tiba-tiba ke sana depan kos bilang langsung mau maaf udah tutup gitu. Itu saya satu kali kalau bawa anak perempuan saya tuh begitu. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali ke hadapan Anda setelah jeda iklan berikut ini. Jamunya jamu. Untuk imunitas. Lifebuoy-nya Lifebuoy. Untuk imunitas. Hah? Imunitas? Iya. Kulit punya imunitas alami untuk melawan kuman penyebab masalah kesehatan. Pakai Lifebuoy baru dengan Active Silver Plus. Bekerja dengan imunitas alami kulit dan melawan kuman. Lifebuoy-nya Lifebuoy. Selepas berkunjung ke salah satu narasumber mahasiswa yang mengalami penolakan, tim kami melanjutkan wawancara dengan menemui narasumber baru untuk dimintai tanggapan terkait penolakan mahasiswa timur. Beliau merupakan salah satu penjaga kos di daerah Pugeran, Yogyakarta. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu penjaga kos-kosan. Mungkin bisa diperkenalkan nama, umur, kegiatannya sehari-hari apa, Mas? Nama saya Fajar, saya berumur 24 tahun. Saya di sini sebagai seorang mahasiswa, sekalian juga saya nyambi sebagai penjaga kos di sini. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Mas. Ketika akan menyewakan kamar kos-kosan, apakah Anda memiliki kriteria atau peraturan khusus yang ditentukan oleh pemilik kos untuk setiap penyewanya? Kalau ketentuan dan kriteria khusus di sini kayaknya nggak ada ya, Mbak. Tapi ya kita sama-sama menjaga kerukunan antar sesama kos gitu. Kita nggak ada membeda-bedakan antara orang sini dan orang sini. Yang penting kita di sini sama-sama nyaman dan sama-sama aman aja. Apa alasan pemilik kos untuk tetap menerima mahasiswa dari timur, sedangkan banyak isu negatif tentang mereka? Itu kan kalau menurut saya pribadi itu hanya sebagian oknum, bukan semua mahasiswa timur. Dan lagian juga walaupun mereka mahasiswa timur sering diisukan itu berbuat onar atau hal-hal yang jelek-jelek gitu, tapi tetap mereka itu manusia dan kita tetap harus memanusiakan mereka, karena nggak semua mereka itu berkelakuan seperti yang diisu-isukan oleh orang-orang. Selama Anda menjadi penjaga kos-kosan, apakah pernah menyaksikan langsung konflik yang mungkin terjadi di lingkungan kos-kosan? Jika ada, mungkin bisa diceritakan. Kalau di lingkungan kos ini, selama saya jadi penjaga di sini itu belum ada, karena kami di sini semua udah menerapkan gimana sih caranya kita agar tetap selalu bersama, kita selalu menjaga keamanan dan kenyamanan di sini bareng-bareng. Jadi ya mungkin kalau ribut antar kamar mungkin mereka pernah ngerasain lah, tapi kalau yang sampai gede-gedean gitu nggak ada sebenarnya. Kalaupun semisal ada, mungkin kita bakal saling dudukin bareng-bareng gitu. Jadi kita selesaiin bareng-bareng. Nah, itu salah satu tujuannya kan agar kita semua di sini itu saling mengenal dan tetap menjaga kerukunan sesama. Yang terakhir, bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik budaya antar penyewa yang mungkin saja terjadi di lingkungan kos-kosan sini? Ya, sebelum mereka menyewa kos-kosan di sini, saya akan menjelaskan dulu kalau di sini itu bukan cuma orang dari daerah sana aja. Kita nggak memandang asal mereka dari mana, kita
kita nggak mereka dari daerah sini nggak mesti harus terima di sini, nggak ada gitu. Agar dia tahu dan si penyewa ini paham sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu kalau di sini itu kosannya bebas, tapi kita harus menjaga kerukunan bareng walaupun kita ada perbedaan satu sama lain, tapi coba jadiin perbedaan itu jadi pemersatu kita bersama. Mas, terima kasih atas waktunya ya Mas. Sekian wawancara dengan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali ke hadapan Anda setelah jeda iklan berikut ini. Oh, happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Untuk melihat dari sudut pandang budaya, tim dari Inside Track menemui langsung dosen dari Universitas Mercu Buana untuk menanggapi soal penolakan yang dialami oleh mahasiswa timur di Yogyakarta. Kali ini saya bersama tim Inside Track sudah berada di kampus Mercu Buana Yogyakarta untuk bertemu langsung dengan salah satu dosen dan berbincang-bincang terkait isu penolakan mahasiswa timur ketika mencari kos-kosan dan kontrakan di Yogyakarta yang dilihat dari sudut pandang budaya. Di sini saya sudah bersama salah satu dosen dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mungkin bisa dikenalkan Mas, nama, umur, dan sebagai dosen apa? Saya sering dipanggil Pak Guntur ya, Mas Guntur kalau di Mercu Buana, nama panjang ST Tri Guntur Narwaya, usia 47 tahun, kemudian mengajar filsafat ya, filsafat komunikasi, logika, kemudian psikologi komunikasi sama digital society. Mungkin langsung saja ke pertanyaan Mas. Bagaimana Mas melihat tindakan penolakan mahasiswa timur ketika mencari kos-kosan di Yogyakarta dari sudut pandang budaya? Penolakan ini kan nggak terjadi tiba-tiba ya, proses respon terhadap problem-problem pertemuan budaya ya. Jadi pada waktu itu misalnya sebenarnya tidak di waktu lalu tidak terjadi begitu kan, tapi muncul itu bersamaan dengan misalnya situasi-situasi sentimentalitas budaya ya yang terjadi, misalnya juga ditambah problem-problem Papua ya, terutama kalau di Papua atau Timur gitu. Nah memang ada kultur di Jogja dan kultur di luar Jogja itu kan berbeda atau mungkin beragam ya, bukan kan berbeda tapi beragam. Tetapi ada persoalan-persoalan yang mungkin saja sifatnya itu sangat kecil, peristiwa-peristiwa gesekan, maaf mungkin kita sebut misalnya ada mabuk, ya, ada kemudian juga gesekan-gesekan, dan juga karena pertemuan antar budaya itu besar ya, Jogja sebagai kota pelajar, maka potensi-potensinya muncul. Tetapi bahwa saya sebenarnya tidak sepakat tentang penolakan ya. Kata penolakan kan berarti ada proses eksklusi dan diskriminasi ya atas itu. Jadi tidak bahwa ada 1-2 orang atau satu peristiwa, momen peristiwa itu terjadi demikian ya harus diatasi. Memang kita juga nggak sepakat proses kekerasan ya, karena itu tentu bukan kultur kita. Tetapi kalau itu dijadikan alasan kemudian bahwa semua orang Timur ada penolakan misalnya ya menjadi diskriminatif ya, dalam konteks budaya. Lalu, apakah penolakan tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan atau diskriminasi budaya di Yogyakarta? Juga tidak begitu. Misalnya, yang menolak itu siapa? Kan itu jadi tidak Yogyakarta sendiri sebagai satu pemerintahan ya, misalnya katakanlah pemerintahan atau masyarakat secara umum, semua masyarakat Jogja juga enggak ya. Tetapi barangkali secara partikular atau kecil itu ada pihak-pihak kos-kosan yang merasa memilih untuk tidak menerima, itu mungkin ada ya, ada juga di beberapa. Tapi sebagai satu kebijakan bahwa ini semua warga menolak orang-orang Timur juga enggak. Jadi sebenarnya itu
itu bukan penolakan apa ya masyarakat Jogja sebagai entitas umum, tapi mungkin ada kos-kos yang membatasi. Bahkan saya pernah punya riset tuh, pembatasan itu tidak hanya pada konteks orang-orang timur yang mungkin hari ini beberapa terjadi ya, tapi juga apa itu terjadi pada konteks keagamaan. Jadi ada menerima kos hanya satu agama kan banyak di Yogyakarta, benar nggak? Menerima kos dalam satu agama, kemudian tidak menerima, bahkan agama aja masih dipersempit kelompok ya, ada juga. Jadi menerima, ada juga menerima hanya perempuan saja atau laki-laki saja, itu kan juga pembatasan ya. Sebenarnya pembatasan, tetapi kalau diasumsikan itu sebagai sikap masyarakat Jogja, enggak ya, bukan sikap masyarakat Jogja secara umum, tetapi itu bagian dari partikularitas respon orang-orang terbatas ya, yang mungkin punya stereotip atau punya pandangan yang tidak baik atau apa pandangan yang keliru ya memandang soal itu. Saya kira itu. Apakah sering terjadi konflik budaya di Yogyakarta dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, konflik yang kemudian berujung pada konteks apa ya kekerasan barangkali ya, itu mungkin 1-2 kali pernah terjadi ya. Karena kemarin juga ada kan konflik tidak hanya terjadi pada misalnya masyarakat Jogja dan masyarakat luar Jogja, bukan, tapi kemarin terjadi masyarakat Ambon dengan masyarakat Papua, itu beberapa kali bahkan di Jogja itu, karena memang tadi ya secara sosiologis tuh kultur atau masyarakat Jogja itu masyarakat plural ya, urban banyak ya, orang-orang pendatang banyak sekali dari Aceh sampai Papua. Kemudian yang konflik dalam pengertian yang lebih kecil-kecil tentu ada ya. Jadi konflik itu kan tidak dimaknai secara negatif ya. Konflik itu misalnya kita berbeda ya, cara pandang kita, kebiasaan kita, habitus kita, kemudian tradisi-tradisi kita gitu, menghasilkan pertemuan budaya, dan itu tentu ada konflik atau kontestasi atau bahkan mungkin masing-masing pihak ingin dikatakan benar dalam posisi itu kan pasti ya. Jadi kayaknya ini benar tapi dalam budaya lain kan berbeda. Nah kayak itu sebenarnya terjadi pasti, tetapi itu bisa dimediasi, bisa dinegosiasikan, lalu ketemulah kemudian konteks yang disebut sebagai bisa akulturasi budaya, bisa pertemuan budaya atau dialog budaya, itu keseharian. Jadi saya dulu waktu saya di Solo misalnya ya, rumah saya itu di tempat untuk orang-orang Timor Leste ya. Jadi dari rumah saya tuh nggak bayar juga, suruh saja tinggal di rumah saya, dan saya terbiasa dengan orang-orang. Saya dulu di organisasi juga bertemu dengan banyak orang-orang non plural gitu ya, maksudnya plural, dan ketemu budaya tertentu ya, budaya yang berbeda itu, dan kadang-kala juga merasa asing dalam apa respon komunikasinya kan asing ya. Misalnya ada di budaya tertentu misalnya biasa kecap ya, kecap itu apa namanya, berbunyi itu makan itu biasa gitu. Tapi di budaya tertentu kan itu pamali, itu saru atau apa itu apa namanya, itu nggak baik gitu. Lama-lama ketemu terbiasa juga, nggak sopan lah katakanlah. Tapi lama-lama ya biasa aja. Karena sebenarnya terjadinya konflik itu karena kita nggak saling memahami konteks masing-masing kebudayaan ya. Dialog itu nggak terjadi, kemudian efeknya akan menjadi mudah tersulut oleh konflik-konflik kan, oleh situasi-situasi yang tadi kekerasan macam-macam. Nah, satu caranya tentu harus dialog kebudayaan, negosiasi kebudayaan itu harus dilakukan secara lebih, dan ruang publik itu harus ada ya. Karena kalau masing-masing pihak membawa arogansi dan dominasi atau perspektif dirinya sendiri, maka itu mudah akan konflik pasti ya. Tapi kalau ruang publik dimungkinkan masing-masing bisa bertukar gagasan tentang budaya itu, saling bisa memahami, meminimalisir ya. Bukan berarti harus bisa menutup itu tidak terjadi konflik, juga nggak mungkin tiba-tiba bisa jawaban final ya. Tetapi barangkali untuk meminimalisir atau mengurangi banyak atas gesekan-gesekan itu bisa sangat mungkin gitu. Bagaimana seharusnya kita menangani kasus-kasus penolakan semacam tadi yang kayak penolakan mencari kos-kosan itu agar tidak merusak kerukunan sosial di masyarakat? Ya, kalau konflik, gesekan, friksi atau
kekerasan itu terjadi pasti ada akar persoalannya, atau akar persoalannya juga terjadi pada dua entitas yang plural ya. Jadi konflik kan terjadi pada minimal dua pihak ya. Nah, maka pendekatan kita harus komprehensif. Pendekatan kita harus menghindari aspek namanya diskriminatif, politik, bahkan politisasi ya. Hari ini misalnya dipolitisasi, misalnya dulu Papua, karena Papua ingin merdeka, gitu. Kemudian sentimen itu dimunculkan. Sentimen apa untuk melakukan kekerasan terhadap Papua adalah sentimentalitas nasionalisme misalnya. Kemudian katakanlah itu dibangun dengan cara yang katakanlah diskriminatif. Padahal kita enggak, ya. Nilai-nilai kita membuka diri. Masyarakat Jogja dalam pengertian yang luas akhirnya membuka diri itu ya. Tetapi bahwa ada pihak-pihak yang mencoba untuk juga mempolitisasi mungkin bisa jadi ada gitu, atau tidak sepakat terhadap nilai-nilai pluralisme itu karena kepentingan politik itu bisa jadi ya. Jadi itu saya kira yang harus dihindari itu. Maka kebijakan misalnya terjadi penolakan ya harusnya kalau ini sudah menjadi menjadi bukan hanya stereotip tapi sudah menjadi semacam klaim tuduhan ya. Kalau orang timur itu pasti begini ya, itu harus mulai, dan itu bergeraknya tidak bisa sendiri kan. Misalnya tidak bisa diserahkan hanya pemilik kos gitu ya. Tidak hanya bisa diserahkan oleh pihak kampus misalnya, tetapi juga pemerintah bersama-sama. Jadi problem itu akan menjadi bumerang besar, atau bukan bumerang api sekamnya itu akan menjadi membesar dan bisa menjadi api kalau itu nggak diselesaikan. Jadi sama seperti dalam riset saya dulu pernah riset tadi, pembatasan diskriminasi terhadap yang berbeda agama itu juga harus didorong terus, didiskusikan dengan cara mensondingkan ini dalam kebijakan. Bisa dilakukan oleh siapa? Oleh berbagai pihak. Yang menurut saya nggak bisa hanya dikerjakan oleh tanggung jawab pemilik kos, menyalahkan pemilik kos. Tapi lama-lama karena kita kan berhadapan dengan pandangan orang yang misalnya saya pemilik kos, tapi pandangan saya kos ini tidak boleh. Meskipun bagi kita salah, mungkin bagi mereka yang punya pandangan itu kan seolah-olah benar ya. Seolah-olah benar bahwa membatasi itu bagian yang benar karena dia takut akan terjadi ini. Karena mungkin peristiwa-peristiwa tertentu juga terjadi konflik. Jogja itu kadang-kadang misalnya punya tradisi kultur tertentu, misalnya ada pemilik kos yang nggak boleh mabuk-mabukan, tapi kemudian karena mabuk-mabukan udah bukan lagi menjadi tapi tradisi bisa jadi ya. Tato di Kalimantan mungkin tradisi juga, tetapi kalau orang lihat tato menjadi risih dan takut dalam budaya yang berbeda itu bisa jadi gitu. Jadi itu akan membuat prasangka sosial membesar menjadi potensi konflik gitu loh. Maka sebelum prasangka dan stereotip membesar yang negatif, tentu ya stereotip yang negatif itu membesar ya, kita harus perlu mengkaji, mendalami itu bersama-sama, memperjuangkan itu, mengkampanyekan itu juga dalam konteks toleransi atau juga istilahnya pluralisme, macam-macam itu. Kalau enggak ya prasangka tadi akan menjadi budaya besar dan bahkan kemudian kalau tersulut politisasi, misalnya ada politisasi itu digunakan untuk politik, bisa terjadi besar nanti. Seperti terjadi di Sambas dan Madura dan Dayak gitu. Itu kan tadinya kan biasa mereka rukun ya, tapi lama-lama kemudian terjadi ketimpangan tertentu dan itu nggak diselesaikan secara lebih awal, lalu membesar menjadi konflik dan korbannya kan ribuan gitu korbannya, dan itu tentu tidak baik ya proses saya kira itu. Gitu. Dan terakhir Mas, bagaimana cara kita untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman budaya, sedangkan kasus-kasus ini masih saja sering terjadi? Satu tindakan yang sifatnya pengetahuan, kesadaran itu kan dimulai dari juga bagaimana membangun pengetahuan yang benar ya. Pengetahuan tentang penghargaan pluralisme, demokrasi, kesetaraan, equality, macam-macam itu ya harus menjadi tren pikiran kita, termasuk mahasiswa ya, termasuk kita. Jadi itu harus terus diperjuangkan. Namun juga wacana itu harus teriring juga dengan tindakannya. Tindakan salah satunya misalnya kita punya misalnya komunitas lintas sukuan ya. Jadi kita jangan terjebak dalam primordialisme, misalnya kalau orang Papua itu harus satu pos, atau orang Dayak itu harus satu marga. Ada di sini ada marga. Ya boleh-boleh aja, tapi ya kita membuka diri kan. Lama-lama nanti kalau tidak membuka diri, itu kan sekat-sekatnya terjadi ya.
Jadi kayak primordialisme itu ya karena satu kecenderungan manusia ingin berkumpul pada hal yang sama kan, misalnya suku yang sama, agama yang sama lah. Kalau itu dijadikan mindset pikiran kita ya nanti lama-lama kita akan membelah juga, atau menjadi friksi itu. Nah itu dimulai dari situ. Kalau langkah yang ketiga tentu langkah kebijakan, karena sekali lagi proses ini tidak bisa hanya diserahkan pada person agensi ya, tetapi juga harus pemerintah daerah, pemerintah pusat bersama-sama juga memikirkan itu. Karena kebijakan hukum, kebijakan ekonomi itu kan kadang-kala otoritasnya bukan di kita, benar nggak? Pengaturan apapun, misalnya pengaturan kos, macam itu kan otoritasnya bukan di kita, tapi juga pemerintah daerah atau pihak-pihak yang terkait yang sama-sama harus ikut terlibat dan bertanggung jawab, no? Mungkin sekian wawancara sama Mas Guntur hari ini. Terima kasih banyak ya Mas atas Oke, waktunya. makasih juga ya. Selamat dan hargai pluralisme, maksudnya kebinekaan kita, demokrasi kita. Saya kira itu tiang-tiang fondasi yang penting bagi tadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ya. Terima kasih ya Mas. Pemirsa, saya Dade Anita mewakili seluruh tim dari Inside Track mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.